untuk malam ini. Sekali lagi kami berterima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah ada batasnya. Cinta-Mu yang melampaui apa yang dapat kami pikirkan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kalau kami tepatnya dipungut oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kata yang dapat melukiskan kasih-Mu. Tidak ada kata yang dapat melukiskan rasa terima kasih kami kepada-Mu. Malam ini kami ingin mendengar suara-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu. Tolong Allah Roh Kudus, ajar kami. Testing. Lakukan sesuatu dalam hidup kami. Bukakan telinga kami, bukakan mata kami, sehingga kami dapat menangkap hal-hal yang datang daripada roh Allah. Sehingga kami peka akan hal-hal yang rohani dan hati nurani kami dibaharui, Tuhan. Tolong, Tuhan. Dan tolong, biar apa yang kami dengar ini bukan sesuatu yang hanya sebagai pengetahuan, tapi itu masuk di dalam roh kami, tertanam di dalam hati kami, dan itu yang akan kami lakukan dan kami usahakan dengan kuasa Roh Kudus yang turun atas kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Di mana di tulisanku di? Saya akan ulang sedikit ayat yang kemarin. Kita akan kembali kepada hati nurani. Ya. Tolong saudara, kalau saya kecepatan, angkat tangan. Berarti kecepatan. Saya pengen saudara ngerti tentang hati nurani. Karena ini kok saya mau maju ke tempat yang lain tentang kasih karunia dan bagaimana hidup di dalam Roh Kudus, balik lagi ke hati nurani. Jadi, tolong kita sedang bertumbuh bersama. Saya mau ini bukan sebuah pengetahuan, tapi kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Sejak kita ketemu ke 41 kali pertemuan ini, di hati saya punya satu beban besar terhadap saudara. Bahwa satu hari, kalau saya sampai kepada kekekalan, saya akan diminta pertanggungjawaban tentang kehidupan saudara. Saudara bertumbuh enggak setelah mendengarkan firman Tuhan yang dari saya? Saudara bisa nangkep enggak? Dan ini akan diminta pertanggungjawaban kepada saya. Dan saya mohon, ini bukan pengetahuan. Tapi mari kita belajar. Saya baru, saudara. Kita bertumbuh bersama-sama. Kita tahu ini sesuatu yang sulit, tapi Tuhan bilang gini, ada Roh Kudus yang akan menolong kita, sehingga kita bisa untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Saya ingin kembali kepada hati nurani. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Perasaan itu hati nurani. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada, ketika hawa nafsunya, ketika hati nuraninya tumpul, mereka akan menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Keinginan kita yang ingin dipuaskan. Yang inginnya tuh ingin banget, nggak bisa enggak gitu. Kayak ngebet banget. Untuk memenuhi hal yang rohani, bukan. Hal-hal yang daging. Apa? Makan. Pengen kaya. Seksual. Pornografi. Ikatan-ikatan. Apapun itu namanya, itu hawa nafsu. Ada juga orang yang gila shopping, saudara. Ada juga. Itu hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi kalau perasaan saudara tumpul, satu, saudara akan menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kedua, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kebayang nggak? Seluruh dosa ada di situ tuh. Ketika hati nurani saudara tumpul. Yang kedua, 1 Timotius 1 ayat 19 sampai 20. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ketika saudara tidak mempertahankan hati nurani saudara tetap murni, iman saudara akan kandas. Pengenalan saudara akan Tuhan kandas. Di antaranya, Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya ia jerak menghujat. Lihat, saudara lihat, ketika hati nurani saudara tidak kembali murni, saudara kehilangan hati nurani yang murni, saudara jadi penyesat. Yang tadinya harusnya saudara menyembah Allah,
saudara menjadi penghujat Allah. Berapa banyak kali kita pernah terjebak dengan ini? Saya pengen kasih tahu ya, dosa saya. Ketika saya kecewa kepada Allah, ketika saya kecewa kepada manusia, automatically saya akan kecewa kepada Allah. Ketika saya kecewa kepada Allah, saya akan kecewa kepada manusia. Ketika satu hari saya kecewa kepada satu hamba Tuhan, karena firman-Nya nggak sesuai dengan apa yang diajarkannya. Jadi saya menangkap firman itu, dan yang diajarkannya itu nggak sesuai. Saya marah sama pendeta itu, dan saya marah sama Tuhan. Kenapa? Karena saya merindukan sesuatu, dan diajarin sama pendeta itu untuk mendapatkan sesuatu itu. Ternyata setelah saya belajar 4 bulan, apa yang saya inginkan itu nggak dapat. Saya kecewa. Ketika saya kecewa kepada manusia, kepada hamba Tuhan itu, saya kecewa kepada Allah. Buktinya kayak apa? Mulut saya keluar kata-kata hujat. Hati-hati. Saya hujatnya tentang apa? Pendeta itu ngomong doang. Iman apa? Bohong itu firman Tuhan tentang itu. Saya menghujat Allah nggak? Berapa banyak kali saudara lakukan itu? Ketika nubuatan itu tidak terjadi dalam hidup saudara, berapa kali saudara menghujat hamba Tuhannya dan menghujat Allah? Ngata-ngatain hamba Tuhannya dan ngata-ngatain Allah. Dan saudara tidak percaya kepada Allah. Berapa banyak kekecewaan kita? Hati-hati. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, catat, di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad. Di waktu-waktu kemudian, akan ada orang-orang yang murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Hati nurani ketika tumpul, masuk kepada hawa nafsu, masuk kepada segala macam kecemaran. Lalu menghujat Allah, menolak kebenaran. Ujungnya saudara, memakai cap mereka. Mereka itu siapa? Antikris. Hati-hati. Hati-hati ini. Karena Rasul Paulus bilang begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara dan saya harus berusaha. Hidup dengan hati nurani yang murni. Berusaha. Bukan sesuatu yang berjalan dengan sendirinya, bukan. Saudara harus berusaha. Tentunya kita nggak bisa usaha dengan kekuatan kita sendiri. Ingat, ada pribadi Allah yang diberikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus untuk menolong kita. Perhatikan baik-baik, perasaan yang tumpul menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu mengerjakan yang serakah dan segala kecemaran. Menolak hati nurani murni, imannya kandas dan menghujat Allah. Ngeri ya saudara ya. Benar, kalau menurut saya ini sangat ngeri. Saudara tadi, waktu di hall, kan Tuhan selalu bilang tentang hati nurani yang murni, hati nurani yang murni, betul? Allah meminta kemurnian. Kemarin kita berbicara tentang bagaimana memiliki kemurnian, proses. Ingat saudara, yang pertama dasarnya, pondasinya adalah Yesus. Di atas dasar Kristus itu yaitu saudara membangun kehidupan saudara, membangun pelayanan saudara, membangun perbuatan-perbuatan saudara dari sejak mengenal Yesus sampai saudara mati, mau dibangun dengan emas, dengan perak, dengan permata, jerami, atau apa. Nah, kalau kita sekarang, saya akan bicara kepada saudara, kita menyamakan persepsi. Saudara dan saya menginginkan emas. Oke? Saudara dengan saya menginginkan emas. Nah, yang Allah inginkan adalah emas yang murni. Belilah emas daripadaku yang dimurnikan dengan api. Saudara ingat dengan video yang saya kirim kepada saudara? Setelah menemukan emas, setelah dipanasin, si peraknya udah dipisahkan, tinggal emas murni, masih disemprot dengan api. Betul? Langsung ke emasnya. Itu untuk menghilangkan hal-hal yang lain yang masih nempel dalam emas itu.
Kan betul nggak saudara? Itu disemprot dengan api, itu pasti panas banget. Itu pasti panas. Baru itu emas yang 100%. Nah, tadi saya waktu ada di hall, Tuhan bilang gini, Esther, swasa. Saya nggak ngerti, saudara. Terus saya kirimlah ke grup, swasa apa? Tapi saya nggak buka WA yang lainnya. Saya nggak buka. Cuma saya pengen tahu swasa apa. Jadi saya kirim ke grup swasa apa, saya lanjut doa. Terus Allah cerita banyak tentang swasa. Ternyata swasa itu adalah emas yang kadarnya cuma 7 karat. 7 sampai 10 karat, saudara. Sedangkan yang Allah mau ada 24 karat. 24 karat aja masih dibersihkan dengan api. Emasnya surga itu jauh lebih murni daripada emasnya di dunia. Oke lah, kita bilang emas 24 karat. Tuhan cuma bilang begini, Esther, yang hari-hari ini adalah kebanyakan yang ditemukan di antara umat Tuhan adalah swasa. Saya lemes loh, saudara. Lemes. Emas muda aja itu 12 karat. Nah, emas muda aja 12 karat. Emas muda aja 12 karat, 40%. Emas tua itu 24. Saya kalau pergi apalagi ke Israel, kan suka ada perhiasan-perhiasan yang memiliki arti rohani. Lalu saya mau beli, tapi emasnya 16 karat, saudara. Saya nggak mau beli loh. Ngapain? Mahal-mahal, emasnya 16 karat, 8 karat lagi berarti dari tembaga. Bukan dari perak, tapi dari tembaga. Tembaga kan nilainya lebih di bawah dari perak. Saya nggak mau. Kebayang nggak, saudara? Saya aja nggak mau beli perhiasan yang 16 karat. Saya mau yang minimal aja 23 karat. Nah, Tuhan bilang begini, manusia, umat Tuhan, sekarang bergeser dari hati nuraninya yang murni kepada hati nurani yang jahat. Cuman 7%. Kalau 7%, saudara, 7 karat, kira-kira sisanya isinya apa? Betul, coba saudara. 24 kurangi 7 berapa, nak? 14. 17. 17, saudara. Berarti 17-nya itu terdiri dari besi, dari nikel, tembaga, mungkin ada pasir, ada batu kerikil, dan lain sebagainya. Ngeri nggak, saudara? Ngeri. Nah, Tuhan bilang begini, saudara. Ketika manusia mengenal kebenaran, yang dituntut itu kemurnian. Nah, tingkat kemurnian manusia itu beda-beda. Sesuai respon daripada manusia itu untuk melakukan kebenaran di hadapan Allah. Nah, saudara lihat gambar di sini. Ketika kita berjuang di dalam hidup ini untuk bertumbuh di dalam kebenaran Kristus, kebenaran kita itu, kemurnian kita itu standarnya berbeda dengan Kristus. Tapi sejak saya bertemu dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seharusnya saya melakukan sedemikian rupa dalam hidup saya, apa yang saya lakukan, apa yang saya pelayanan untuk Tuhan, atau hal-hal pribadi dalam hidup saya harus mendasarkan kepada kemurnian. Kemurnian itu dari mana datangnya? Dari firman Tuhan, saudara. Saudara hidup, saudara harus berpadanan dengan firman Tuhan. Itu yang murni. Saudara coba lihat di sini. 1, 2, 3. Umpama saudara, Esther ya. Esther nomor 1. Terus Linda nomor 2. Ini contoh-contoh yang gampang aja. Ketiganya Ciratna. Nah, Esther ini sampai Esther mati, mencapai kesempurnaan di matanya Allah itu, cuma sampai situ. Dan ketika Esther dijemput Tuhan, begitu mati, rohnya dibawa, kan setelah Yesus mati dan naik ke surga, kita udah nggak ada di Hades lagi. Kita langsung masuk surga. Nah, begitu saya mati, roh saya bersama dengan Tuhan, saya langsung masuk kepada kesempurnaan. Di surga itu nggak ada yang nggak sempurna, saudara. Di surga nggak ada yang nggak sempurna.
selama saudara masih hidup di bumi ini, saudara harus berjuang memiliki kemurnian. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang punya kesempurnaan. Nggak ada. Tapi di dunia ini punya kadar. Kalau Tuhan maunya standar kekudusannya 100 dalam hidup kita masing-masing. Kita nyampainya berapa dalam hidup kita sampai kita mati? Umpama Esther dapatnya cuma 40% dari standar 100, berarti 60% itu tiba-tiba ketika saya mati, saya disempurnakan di dalam kepenuhannya Allah. Tapi saudara nanti di surga, orang akan lihat berapa banyak Esther membangun hidup Esther dengan emas, itu orang akan tahu. Cuma 40%. Jadi kita akan adalah semuanya di surga ini telanjang di hadapan Allah. Nangkap nggak sampai begitu sini? Nangkap nggak saudara? Di hadapan, di surga ini, nggak ada sesuatu yang tersembunyi. Karena di Eden itu ada pohon yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Ketika kita masuk surga itu kesempurnaan, kehidupan, dan kita seperti malaikat, nggak bisa mati, dan pengetahuan kita sempurna. Dan orang kalau saya mati, Linda mati, Ciratna mati, semua orang akan bisa melihat Esther mencapai emas itu berapa persen, Linda mencapai emas itu berapa persen, Ciratna mencapai emas itu berapa persen. Itu telanjang, kelihatan semua. Jadi saudara bisa malu sendiri kan? Betul nggak? Atau saudara nggak membangun dari emas, lebih cilaka. Membangun dari jerami. Begitu dibakar, nggak ada apa-apa, kesempurnaannya tetap 100% karena saudara diselamatkan. Kan Rasul Paulus bilang, tetapi kamu selamat. Tapi seperti ada dalam sekam, saudara selamat. Tapi kesempurnaan yang ada dalam hidupmu itu adalah karena kekekalan. Karena emas yang saudara miliki itu adalah kesempurnaan di kekekalan. Jadi nggak ada sesuatu pun yang saudara capai kasarnya. Itu kelihatan saudara di dalam kehidupan pribadi saudara masing-masing. Dengan kasat mata. Makanya orang bilang, saudara seperti dalam sekam. Selamat, tapi seperti dalam sekam. Saudara kayak iklan berjalan kalau saudara itu tidak melakukan apapun selama saudara di dunia. Saudara padahal punya kesempatan banyak, tahu tentang kebenaran, ada Roh Kudus, ada urapan, ada kasih karunia, tapi saudara tidak mencapai apapun. Jadi, standarnya Allah itu hanya sebagai kasih karunia diberikan kepada saudara. Kesempurnaan yang diberikan di dalam kekekalan itu karena kasih karunia. Semuanya warnanya ungu gitu loh. Di dunia, di surga itu semuanya akan transparan. Nah, saudara, karena tadi Tuhan berbicara tentang itu, Tuhan bilang begini, saudara. Karena hati nurani manusia itu sudah bergeser. Karena kemurnian dari setiap anak-anak Tuhan itu tidak memenuhi syarat hari-hari ini, hati nurani mereka itu sudah bergeser kepada hawa nafsu, kepada kecemaran, sehingga mereka tidak memiliki kemurnian yang distandarkan Allah atas setiap orang-orang, setiap manusia yang diselamatkan oleh Allah. Dan saudara tahu, saudara lihat saya sebentar. Saya ingin saudara memperhatikan ini dengan baik-baik. Saya ingin saudara menjadi seseorang pribadi yang tahu kebenaran. Saya sangat menganjurkan saudara untuk beribadah di gereja dan bertumbuh di gereja. Tapi saudara harus tahu kebenaran. Sehingga saudara tidak mudah diombang-ambingkan.
kasarnya, saudara nggak gampang dikibulin. Dengan khotbah-khotbah yang muluk-muluk, dengan khotbah yang sedap didengar, atau khotbah-khotbah yang tidak berdasarkan kebenaran. Contoh seperti apa? Berapa banyak saudara yang tahu bahwa kekudusan itu hanya ada di dalam Kristus? Betul? Ya. Ya. Kalau membersihkan rumah, membersihkan kantor, membersihkan tanah, waktu saudara baru masuk ke rumah, atau saudara mau membangun rumah, pakai nama Yesus atau pakai benda yang lain? Kalau saudara memakai benda yang lain, sekalipun itu ada di Alkitab, benda itu seperti apa? Seperti minyak, seperti tepung, seperti garam, saudara sedang merendahkan Yesus Kristus. Saudara sedang membuat kematian Kristus tidak berlaku. Hati-hati. Kalau ada orang-orang yang mengajarkan menitik beratkan kepada liturgi, saudara tahu kan liturgi? Oh, kalau mau menghadap Tuhan harus bunyiin sangkakala, atau harus lakukan ini, hati-hati. Saudara datang demi nama siapa? Nama Yesus. Jangan menjadi Israel jasmani. Kita harus menjadi Israel rohani. Kalau Tuhan suruh kita meniupkan shofar, kita tiup shofar. Tapi itu bukan sebuah liturgi, itu bukan sebuah rumusan. Menghadap hadirat Tuhan harus pakai shofar. Nangkep ya, saudara? Nangkep ya? Itu yang merohanikan perjanjian lama masuk ke perjanjian baru. Membuat kematian Kristus tidak memiliki nilai. Hati-hati itu. Dan yang kedua adalah, Tuhan bilang begini, saya mau saudara beribadah. Saudara bertumbuh di gereja di mana saudara berjemaat. Saudara harus membawa perpuluhan saudara ke gereja di mana saudara ada. Saudara harus membawa persembahan ke gereja. Ingat ya. Namun, saudara harus pintar. Saudara harus menguasai firman. Karena, begini, karena sedikitnya kemurnian yang dimiliki oleh setiap orang swasta, cuma 7 karat, yang keluar adalah bukan yang asli. Mereka mencampurkan kebenaran dengan kebaikan. Saudara pusing kan? Saya juga pusing. Apa yang baik belum tentu benar. Apa yang benar pasti baik. Tapi buat kita manusia, kadang-kadang yang benar di hadapan Allah, buat daging kita nggak baik. Buat daging kita nggak baik. Contoh, ketika kita masuk di dalam pencobaan, di dalam ujian, Allah remukan kita untuk menimbulkan satu emas di dalam hati kita. Reaksi kita gimana? Betul? Reaksi saudara bagaimana? Ada banyak orang Kristen tidak suka dengan ayat gini. Siapa yang mau mengikut aku dan menjadi muridku harus menyangkal diri. Dan mengikul salibnya. Bukan salibnya Yesus, salibnya kita. Setiap kita punya salib. Setiap kita harus menyangkal daging kita. Nah, bagian itu dibuang. Sedikit sekali gereja yang berbicara tentang hal ini. Padahal Rasul Paulus bilang, itu adalah sesuatu yang penting. Di atas dasar Kristus, saudara sedang membangun pakai apa? Pakai emas, pakai rumput, atau pakai apa? Karena semuanya akan nyata di dalam kekekalan. Kalau saudara nggak punya kemurnian dalam hidupmu, saudara akan kebaca transparan di surga nanti. Saudara tidak melakukan apapun di dunia ini. Dan saudara selamat, tapi seperti dalam sekam.
Yang kedua ya, saudara, ini yang penting. Ada banyak gereja hari-hari ini, saya sedang tidak menunjuk 1, 2, 3, enggak. Yang tidak berani menyatakan kebenaran. Yang disusupi dengan teori, opini, motivator, atau dari humanis. Saya dari tadi pengen tahu artinya humanis itu apa. Ternyata humanis itu segala sesuatu. Humanis itu intinya ya, tertuju kepada kita. Kemampuan diri kita, kenyamanan diri kita, attitude kita, kepintaran kita. Yang menjadi Tuhan dalam hidup kita ya kita sendiri. Nangkap, saudara? Atau, ini saya dapat dari Opa. Seseorang yang hamil ya, saudara, jelas-jelas di dalam kandungannya itu cacat. Anaknya cacat. Terus dokter akan bilang begini, digugurin aja daripada anaknya cacat. Kan kesian, anak ini berhak untuk hidup normal. Anak ini berhak untuk hidup bahagia. Terus hal-hal yang baik. Dan akhirnya ibu itu akan menggugurkan kandungannya. Namun sesuai firman Tuhan boleh digugurin nggak? Tuhan punya maksud. Kenapa bayi itu cacat di dalam kandungan? Kan masih ada waktu 9 bulan 2 minggu. Kalau saudara percaya Allah sanggup melakukan mukjizat. Sanggup. Di dalam kelemahan kuasa Allah sempurna. Nah, nilai-nilai seperti ini, saudara, yang sedang bergeser di gereja. Atau seperti ini. Mungkin seseorang tentang suap ya. Saudara, tentang suap. Ini saya ketemu dengan beberapa pengusaha. Dia bilang, saya nggak nyuap, saya hanya memberkati, diganti dengan rohani. Saya nggak nyuap, saya memberkati dia. Padahal jelas-jelas dia pergi dengan satu motivasi agar diizinkan, mendapatkan izin atas apa yang dia sedang ajukan. Dia memberikan uang, sekoper. Dia bilang, saya memberkati, saya nggak pernah nyuap, saya tahu suap itu dosa. Memberkati dia untuk hidupnya dia, untuk pekerjaannya dia, apa salah? Kan Tuhan bilang untuk berbagi. Terus ngomong hal-hal yang seolah-olah baik. Akhirnya nilai kebenaranmu hilang. Saudara akan bilang, iya baik kok. Saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha model begitu, saudara. Ketemu dengan model-model begitu. Atau ya, oh jangan. Saya nggak mau, sebetulnya ini satu contoh, tapi saya ini akan mendiskriminasikan seseorang, lebih baik jangan. Saudara hati-hati, kebaikan, kalau itu tidak murni, itu tidak benar. Hal yang lain, seperti yang saya katakan, sekarang anak-anak diajar dari kecil, saudara, untuk survive sendiri. Untuk tidak tergantung kepada siapapun. Untuk bisa mengeluarkan pendapat. Secara psikologi, itu baik. Mereka harus berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Mereka harus begini, begini, begini. Mereka harus berani berbicara, mengeluarkan pendapat. Ada undang-undangnya kok yang dilindungi. Tapi saudara tanya, itu baik. Kelihatannya baik. Tapi ada firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Itu hukum yang keempat. Hormatilah orang tuamu. Coba, nilai kekristenan digeser secara perlahan dan perlahan. Hati-hati, saudara. Waktu saya tahu Tuhan mengatakan demikian, saudara, bahwa ada banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan hanya swasta, bukan emas, cuma 7 karat. Dan mereka melakukan banyak hal yang tidak Allah suka. Apa yang mereka lakukan? Saya tanya, kenapa mereka melakukan itu Tuhan? Tuhan cuma bilang gini, untuk prestis. Saya tanya kepada saudara ya, saudara yang udah di dunia sekuler, ngapain sih saudara kepengen aktif di gereja? Punya posisi, punya jabatan.
Buat apa? Prestis. Prestis itu apa ya? Harga diri. Bukan. Prestis apa ya? Nggak tahu lah pokoknya prestis. Terus menunjukkan kelas rohani. Nangkap saudara? Kalau saya nih, saya konglomerat. Esther Tanujawa konglomerat nomor 3 di Indonesia. Umpama. Saya cuma bisnis. Tapi saya tidak dikenal sebagai tokoh rohani. Itu rasanya kurang, saudara. Tapi kalau saya menjadi tokoh rohani, menunjukkan kelas rohani saya, kekudusan saya. Karena posisi di gereja menunjukkan kelas rohani saudara hari ini. Pelayanan di dunia sekarang ini, posisi saudara di gereja menunjukkan kelas rohanimu. Oh, kamu udah pelayanan? Udah, saya mau WL. Saya ketua ini, udah posisi. Udah jabatan, saudara. Dan itu prestis. Kelas rohanimu udah jadi ketua loh, gitu. Beda kalau dengan cicak rewek yang di kelas-kelas bawah. Nggak melayani di gereja. Nggak, kenapa? Udah mau akhir zaman loh, harus melayani. Saya bilang. Emang kalau melayani mesti teriak-teriak di gereja? Betul? Pelayanan menjadikan ukuran kelas rohani. Yang lebih parahnya adalah nomor 3. Bisnis. Gereja dijadikan suatu bisnis. Itu waktu saya dengar ini, saya marah sekali. Terus Tuhan katakan gini, Esther, tahu nggak kamu dasarnya bisnis apa? Ilmu ekonomi adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya. Itu rumusan bisnis. Sulitnya persaingan, bayangin saudara, saya sampai marah sekali. Sulitnya persaingan di dunia usaha membuat pebisnis sekarang ramai-ramai beralih untuk bisnis gereja. Saya sampai, tahu nggak saudara, sampai berdebat di saya saking marah. Dan udah gitu Tuhan bilang begini lagi, Esther yang ada sekarang itu hanya swasta, 7 karat. Saudara tentukan hidupmu hanya 7 karat atau ingin 24 karat. Kalau bisa, murniin sekarang deh, jangan nunggu besok. Besok belum tentu loh saya hidup. Kalau saya mati, masih ada kesempatan, saya berproses hari ini. Ketika saya melihat, saudara, apa yang menjadi hari ini sedang terjadi, lalu saya bilang begini, Tuhan, dapatkah gereja Tuhan secara keseluruhan itu bertobat? Tuhan bilang, hati mereka sudah tumpul. Tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya, Hosea 4 ayat 6. Kenapa gereja mengalami kemunduran? Karena hal ini. Menganggap murah kasih karunia, Roma 2 ayat 4. Dan menikmati dunia. Saya ingin saudara peka atas setiap firman Tuhan, baik yang saya sampaikan, atau yang saudara dengar di YouTube, atau saudara dengar di gereja. Saudara hati-hati, ada orang yang berbicara begini kepada saya, di YouTube ya, tentang penyembahan. Yohanes 4 ayat 23-24 bilang begini, Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh. Siapa yang menyembah Allah, harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bolak-balik roh dan kebenaran. Itu saya nggak bisa kupas di sini sekarang. Orang itu bilang begini, saudara. Awalnya dia bagus. Tapi yang keduanya, dia bilang begini. Kalau saudara menyembah, nggak boleh pakai bahasa roh. Langsung saya diam. Itu bukan penyembahan. Nggak boleh penyembahan pakai bahasa roh. Lalu ayatnya dibuang aja itu. Siapa yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh. Dibuang aja di tape atau apalah. Betul nggak, saudara? Berdoa dengan bahasa roh penting. Tapi menyembah dengan akal budi juga bisa. Saudara bayangin, kalau saudara menyembah dengan akal budi saudara,
Saudara kan harus mikir, abis ini saya mau ngomong apa? Abis ini ngomong apa? Tapi ketika saudara deep, saudara udah nggak usah mikir lagi. Yang mau saudara lakukan adalah meninggikannya. Nggak ada satu kata yang dapat melukiskan kebesarannya Allah. Nggak ada satu kata, saudara. Nggak bisa dirumuskan dengan mulut kita betapa hebat dan ajaibnya dia. Cuma satu, roh kita yang menyembah. Begitu deep, saudara sudah sangat ada di dalam atmosfer rohaninya surga. Saya kasih tahu saudara. Ketika saudara deep dan saudara sudah menyentuh tahta Allah dan masuk dalam atmosfer frekuensi ilahi, itu urapan nubuatan itu udah nggak usah. Saudara nggak usah apa Tuhan tolong dong, nggak usah. Saudara masuk aja dalam frekuensi rohani, frekuensi ilahi, itu nubuatan itu udah turun dalam hidup saudara. Saudara akan diberitahu, saudara akan tahu banyak hal di dalam dunia roh. Ketika saudara deep dan bertemu dengan frekuensi ilahi. Jadi rohmu harus berdoa, akal budimu harus berdoa. Jadi saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan, kuping mesti dibuka lebar-lebar. Makanya saya sering kali berdoa, bukakan telinga rohani kami, bukakan mata rohani kami. Biar apa? Biar kita tahu yang kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Hari-hari ini saudara, ada Opa bersaksi begini tadi ke saya. Catat baik-baik, dengar. Ini humanis sudah masuk ke gereja. Jadi saudara harus tahu kalau ini salah dan ini benar. Opa bilang begini ke saya. Satu hari ada satu orang pendeta berkhotbah. Dia bilang begini. Saudara-saudara, nggak usah takut dengan 666 yang satu hari akan memasang chip di dalam tubuhmu. Kayak itu aja katanya. Kayak satu mesin yang kalau di luar negeri itu yang untuk jalan tol, namanya apa nak? Bukan yang mesin. Jadi kalau di luar negeri itu kan ada itu terus tinggal masuk gitu loh. Jadi setiap mobil tuh udah ada alatnya kan? Saudara ngangguk dong kalau ngerti. Matis, betul ya? Kan? Nah, jadi dia bilang itu untuk memudahkan kita. Nggak masalah dipasangin chip. Nggak masalah. Itu untuk memudahkan kita. Gaji kita masuk ke chip itu. Akun bank kita masuk ke chip itu. Nggak masalah kok. Untuk memudahkan kita. Itu baik. Halo? Itu baik. Nggak apa-apa. Toh nanti kalau kita udah nggak mau lagi juga bisa chipnya bisa diambil kok. Halo? Baik atau benar? Dibungkus. Baik kok. Untungnya buat kita besar, banyak. Kenapa kita tolak? Teknologi loh, teknologi. Ingat Tuhan bilang dengan teknologi kita sedang dibawa kepada satu sistem. Dipersiapkan untuk satu sistem. Gereja, Tuhan katakan demikian. Gereja akan banyak beralih kepada antikris. Karena hati nurani mereka tidak murni di hadapan Allah. Mereka cuma swasta. Sekarang saya bicara kepada saudara yang ada di sini. Saya sedang tidak menghakimi saudara. Tapi saya ingin saudara dan saya bersama-sama. Aku merindukan kemurnian Tuhan. Aku merindukan sesuatu yang benar di dalam hidup kita. Ketika kita mati, kita masuk dalam kekekalan. Dan Tuhan bilang gini, sabaslah hambaku yang setia. Jangan seperti ini. Pergilah engkau. Aku tidak mengenal engkau. Terus orang-orang yang ketok-ketok bilang gini, Tuhan, bukankah aku makan bersama-sama dengan engkau? Bukankah aku mendengar pengajaran bersama-sama dengan engkau? Tuhan bilang, itu di Lukas, saudara. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Makan bersama-sama artinya apa? Saudara mengalami Allah. Makan bersama-sama dengan Allah, berarti saudara dilayani oleh Allah. Saudara mengalami Allah. Saudara mengalami kasih karunia Allah. Menerima pengajaran dari Tuhan juga. Saudara menerima firman daripada Tuhan. Tapi saudara tidak dikenal oleh Allah. Kenapa? Karena swasta. Cuma 7 karat. Saudara, yang Allah cari adalah emas yang murni. Bukan 7 karat. Halo? Saudara siap? Untuk dewasa. Saudara harus pakai telinga saudara. Harus pakai roh saudara. Ini orang bener apa enggak? Bener enggak? Ada banyak saya nonton di YouTube. Ada banyak yang enggak benar. Hati-hati. Karena akhir zaman ini, si penyesat itu
akan datang dan menyerongkan kerajaan Allah. Yang bisa diserongkan adalah orang-orang yang tidak benar-benar mengenal Allah. Dan saya rindu saudara yang ada di sini, saudara tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jangan mau diombang-ambingkan dengan kata-kata yang muluk, yang manis-manis, yang sedap didengar. Hati-hati.